Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia, NIM 23205011. Saya mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis nilai dan rata-rata prestasi siswa guna untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Tujuan saya sendiri yaitu untuk yang pertama untuk menjelaskan hasil pengolahan nilai siswa berdasarkan nilai tugas, sikap, kehadiran, dan nilai ujian. Yang kedua menyajikan rata-rata nilai per mata pelajaran dalam bentuk tabel dan grafik batang. Yang ketiga menampilkan perhitungan rata-rata keseluruhan siswa untuk melihat gambaran umum prestasi kelas. Yang keempat, menganalisis kategori kelulusan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu memberikan gambaran visual melalui grafik untuk memudahkan pemahaman data. Adapun ini analisis status kelulusan siswa yang saya paparkan di PPT ini. Saya juga akan menjelaskan melalui analisis melalui Excel saya ya, agar kalian bisa memahami rumus-rumus yang saya gunakan untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa dari nilai-nilai tugas, sikap, kehadiran. Nah, pada tabel utama terdapat 20 daftar siswa. 3 komponen penilaian yaitu nilai tugas, sikap, kehadiran. Setiap siswa kemudian dinilai apakah memenuhi syarat kelulusan. Untuk syarat kelulusan yang saya gunakan yaitu nilai lebih dari 75, sikap lebih dari 60, kehadiran lebih dari 60. Dari kolom status dapat terlihat siapa saja. Dari kolom status ini dapat terlihat siapa saja yang lulus dan tidak lulus. Untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya ini saya menggunakan rumus ya teman-teman. Ada rumusnya, bentar. Untuk menentukan status 1 ini, status ini kan nilai tugas. Nah, untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya, saya menggunakan rumus ini yang saya kasih garis ini ya. Nah, ini saya menggunakan rumus ini. Caranya kita ketik saja ini rumus yang ada di ini ya. Kita tulis saja di sini. Lalu nanti kalau sudah kan kita klik bentar. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini nanti tadi kan udah ada lulus ya. Ini kita tambah, ini kita blok semua saja. Nah, ini nanti data akan terubah sendiri karena kita sudah menuliskan rumus ini tadi. Nah, untuk status yang kedua yaitu menentukan sikap lulus dan tidak lulusnya nilai sikap. Ini ada pun rumus yang saya gunakan yaitu ini. Saya blok ini sama saja ya, caranya seperti status 1 ini. Caranya seperti status 1. Nah, kita tambah, kita blok, nanti dia akan berubah sendiri. Dia akan menentukan sendiri karena kita sudah berikan rumus di sini. Untuk status 3 saya menggunakan rumus ini. Nah, kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Untuk cara sama saja, cuma hanya beda rumusnya saja, penulisan rumusnya saja.
Data ini dari keseluruhan data ini membentuk kita melihat bagaimana yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing siswa. Adapun di bawah ini ada grafik ya. Nah, grafik ini pada bagian grafik ini terdapat pi yang menampilkan posisi nilai untuk salah satu siswa yaitu Ahmad. Ini. Saya ambil ini dari atas ya. Ini namanya Ahmad. Saya ambil ini. Nah, grafik tersebut menunjukkan prestasi nilai tugas, sikap, kehadiran dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami. Dari grafik terlihat bahwa nilai tugas menjadi komponen terbesar, disusul kehadiran dan sikap. Untuk cara saya menambahkan grafik di sini yaitu yang pertama saya blok ini nilai tugas, nilai sikap, kehadiran. Lalu saya pergi ke insert. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalian bisa menggunakan grafik ini, bisa menggunakan grafik ini. Yang saya gunakan grafik yang ini. Ini saya klik yang ini. Lalu di sini kan ada 3 macam grafik ya. Di sini saya menggunakan yang ini, yang bulat. Nah, lalu kita klik OK. Nah, dia muncul. Jika ingin merubah ini, bisa yang atas ini, dia akan berubah. Itu cara saya menambahkan grafik di Excel. Jadi secara umum data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai performa siswa melalui rekap nilai dan status kelulusan ini. Guru dapat menentukan atau kita dapat menentukan tindakan lanjut yang tepat dan siswa dapat mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan evaluasi mengenai status kelulusan para siswa, tampak bahwa bagian besar dari mereka telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk lulus yang mencakup nilai tugas, sikap, serta kehadiran. Informasi yang terdapat dalam tabel siswa termasuk dalam kategori lulus, sedangkan hanya beberapa siswa yang tidak berhasil memenuhi standar yang telah ditentukan. Untuk sarannya yaitu siswa yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan perlu mendapat bimbingan tambahan untuk meningkatkan nilai, perilaku, dan kehadiran mereka. Diharapkan pula bagi guru untuk secara rutin mengawasi kemajuan setiap siswa agar mencapai belajar bisa menjadi lebih maksimal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.